Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang fikih puasa yang insyaallah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang orang-orang yang wajib berpuasa, kemudian rukun puasa, begitu juga hal-hal yang disunnahkan dalam berpuasa, hal yang membatalkan puasa. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan ketentuan atau apa yang harus dia lakukan ketika dia tidak berpuasa. Qala Syekh rahimahullah, wa man mata wa alaihi shaumun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Barang siapa yang meninggal sedangkan dia mempunyai hutang puasa di bulan suci Ramadan, maka hendaklah satu hari itu dibayar atau diganti dengan satu mud dari makanan. Di setiap satu hari kita bayar dengan satu mud makanan, dan ini kewajiban ahli warisnya untuk melakukannya. Jadi kalau ada orang meninggal dan dia mempunyai hutang puasa bulan suci Ramadan, walaupun di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh bahwa kita lihat orang meninggal tersebut. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal, dia punya hutang, ya, hutang puasa, maka kita lihat kenapa dia meninggal itu atau kapan dia meninggal. In mata qabla tamakkunihi minal qada. Jadi kalau dia meninggal dan dia belum mampu untuk melakukan qada atau membayar puasa tersebut, disebabkan ada alasan syar'i yang memang menyebabkan dia tidak bisa mengqada tersebut. Contoh, di saat bulan Ramadan dia tidak berpuasa karena sakit. Nah, orang yang sakit kalau dia sembuh diharuskan dia membayar atau dia mengqadha atau membayar puasanya. Nah, tetapi dia setelah Ramadan dia masih berlanjut sakit sampai dia meninggal. Nah, jadi dia tidak ada kesempatan untuk membayar qadhanya. Maka di sini pendapat pertama, la qadha wala fidyah. Jadi dia tidak mesti membayar, tidak juga mengqadha puasa. Artinya dia tidak perlu menebus dengan fidyah atau juga tidak perlu mengqadha puasanya, dan juga dia insya Allah tidak berdosa karena ada halangan syar'i. Yang kedua, kalau seandainya dia meninggal kemudian dia sudah ada kesempatan untuk mengqadhanya. Nah, contoh dia sakit di bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan, bulan Syawal misalnya dia sehat, tapi dia karena mungkin berharap Allah masih panjangkan umurnya, akhirnya dia tunda dulu untuk membayar qadha puasanya. Ternyata di bulan Zulhijjah dia meninggal. Ini bagaimana? Maka di sini disebutkan wajib tadaruku ma fatah. Maka wajib dia tadaruk. Tadaruk itu dia melakukan sesuatu yang dia tinggalkan. Nah, di sini ada dua pendapat caranya. Yang pertama, jadi ketika seseorang ada kesempatan untuk mengganti atau berpuasa tetapi belum sempat dia lakukan, maka ada dua cara. Di madhab atau di qaul jadid, madhab Imam Asy-Syafi'i, yang pendapat qaul jadidnya, pendapat pertama beliau bahwasanya adalah yukhrij min tarikatihi likulli yaumin mud min ta'am. Ini yang kita sebutkan di awal tadi, bahwa
hendaklah ahli warisnya membayar satu hari itu dengan satu mud makanan kepada satu orang miskin. Nah, ini di mazhab Asy-Syafi'i. Walaupun ada juga pendapat yang kedua, pendapat di mazhab Imam Syafi'i, dan ini merupakan qaul qadim beliau, ya, pendapat yang lama dan didukung oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi membolehkan mendukung pendapat ini, yaitu cukup dengan berpuasa atau mengqadha puasanya, dan itu dilakukan oleh ahli warisnya. Jadi yajibu ayyusama anhu wa annahu la yata'ayyan al-it'am bal yajuzu lil wali ayyasuma anhu. Jadi tidak mesti membayar fidyah, boleh juga dengan puasa. Jadi boleh dengan membayar fidyah, itulah mazhab yang qaul jadid. Kemudian di qaul qadim beliau boleh dengan berpuasa. Maka orang yang masih hidup ketika orang tuanya atau ahli warisnya meninggal, maka hendaklah memperhatikan ini. Kemudian wasyaikhul fani in ajiza anis shaum. Kemudian orang yang tua renta, yang mana dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia dibolehkan untuk berbuka. Wa yut'im an kulli yaumin mud, dan dia juga hendak diwajibkan untuk membayar fidyah satu hari satu orang miskin. Jadi setiap satu hari dia mengeluarkan fidyah, yaitu satu mud. Nah, nanti insya Allah di akhir kita jelaskan satu mud itu di akhir pembahasan tentang ini. Insya Allah kita akan jelaskan satu mud itu berapa. Kemudian sedangkan orang yang orang tua tadi, kapan dia tidak boleh berpuasa? Ketika dia betul-betul merasakan kesulitan, artinya dia tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian orang yang boleh tidak berpuasa yaitu al-hamil wal murdi, orang yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui. Nah, maka mereka dibolehkan untuk berbuka di mazhab Syafi'i. Kemudian kita lihat, kalau orang hamil ini ya takut terhadap dirinya, atau orang menyusui ini takut terhadap dirinya, maka mereka berbuka dan membayar qadha saja, artinya membayar puasa saja. Akan tetapi kalau seandainya mereka khawatir akan janinnya atau bayi yang menyusu, maka di sini mereka diwajibkan membayar qadha dan membayar fidyah. Artinya dua kewajiban mereka. Mereka juga diwajibkan untuk berpuasa, mereka juga diwajibkan untuk membayar fidyah satu hari satu mud. Ya, jadi setiap satu hari membayar satu mud kepada orang miskin. Kemudian siapa lagi yang boleh berbuka di bulan suci Ramadan, artinya tidak berpuasa, yaitu orang yang marid dan musafir. Ketentuan orang yang sakit ini adalah orang-orang yang mana sakitnya itu betul-betul dia menyebabkan dia tidak mampu untuk berpuasa, atau menyulitkannya, atau semakin parah kalau dia berpuasa sakitnya, maka dia boleh tidak berpuasa, atau dia boleh berbuka, dan dia diwajibkan untuk mengqadhanya. Jadi orang yang sakit, dan ini tentu orang yang sakit yang ada harapan untuk sembuh, artinya dia sakit kemudian sembuh. Sedangkan kalau orang yang sakit kemudian sakitnya itu tidak ada harapan lagi untuk sembuh, maka dia cukup dengan membayar fidyah saja, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya orang sakit itu ada dua. Sakit yang ada harapan untuk sembuh, sakit di bulan suci Ramadan, kemudian di bulan Syawal dan seterusnya sehat, alhamdulillah, maka dia mengqadhanya. Tetapi kalau orang yang sakit di bulan suci Ramadan kemudian berkelanjutan, ya gitu ya, sampai dia meninggal, maka dia cukup dengan fidyah saja.
Kemudian orang yang musafir. Nah, sedangkan orang musafir ini ada 3 paling tidak syarat boleh tidak berpuasa. Pertama, hendaklah dia melakukan safarnya itu perjalanan yang panjang. Artinya perjalanan yang seseorang itu sampai jarak tempuh qashar, kurang lebih 84 km atau 85 km, tergantung jarak. Jadi ada perbedaan, ada yang mengatakan 84, ada yang 85, dan juga yang mengatakan 80 atau 81 km. Jadi kurang lebih jarak itu. Jadi kalau kurang dari situ, maka dia tidak boleh berbuka atau tidak boleh tidak berpuasa. Kemudian juga safarnya ini safar dalam kebaikan atau safar dalam hal-hal yang mubah, bukan untuk kemaksiatan. Ingin mencuri misalnya, maka dia tidak boleh mengambil rukhsah, baik itu mengqashar salat ataupun dia tidak boleh tidak berpuasa. Kemudian safarnya ini perlu dipahami bahwasanya orang musafir itu kapan dia boleh tidak berpuasa. Contoh dia ingin berpergian, misalnya hari ini hari Selasa, dia ingin musafir besok Rabu, maka dia hendaklah keluar sebelum subuh tiba. Jadi sebelum subuh dia sudah keluar dari kampungnya, kemudian barulah nanti dia boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau misalnya dia ingin berpuasa, ingin berangkat besok hari Rabu misalnya jam 7 pagi, maka dia harus puasa dulu. Setelah itu dia jam 7 dia berjalan. Di perjalanan kalau memang dia tidak mampu, maka dia boleh untuk berbuka. Tapi ada pendapat ulama sebaiknya dia lanjutkan puasanya, karena dia sudah niatkan berpuasa, karena dia bepergiannya itu terkumpul antara mukim dengan musafir. Maka orang yang terkumpul antara dua hal, mukim atau berdiam di tempat tinggalnya dengan perjalanan, dia lebih diambil hukum mukimnya. Jadi kalau dia sudah mulai puasa, maka sebaiknya itu tidak dia batalkan. Walaupun seandainya ingin dia batalkan, dibolehkan saja, karena dia adalah seorang musafir. Jadi orang yang musafir itu perlu diperhatikan. Seandainya ingin berangkat jam 7 pagi, maka dia tidak boleh dari habis subuh dia tidak berpuasa. Karena dia harus berpuasa dulu, ya, menghormati bulan suci Ramadan itu. Maka kalau memang ingin mendapatkan rukhsah itu, hendaklah di saat subuh berkumandang dia sudah keluar dari kampungnya atau dari batas kecamatannya misalnya, sehingga dia sudah terhitung musafir. Jadi orang yang boleh tidak puasa itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan, bukan orang yang akan melakukan perjalanan. Ini Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan orang-orang yang boleh tidak berpuasa dan kewajiban apa yang mesti mereka lakukan. Nah, berkaitan dengan mud tadi, ya itu adalah kewajibannya, atau ketika ingin membayar fidyah satu mud itu kalau dikonversikan ke kilogram itu kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi kalau kita kalikan saja gitu ya, atau kita bagi saja berapa harga beras misalnya, harga makanan kita. Dan ulama mengatakan minimal kita memberi makan satu mud itu untuk satu kali makan. Kurang lebih kalau dilihat di ketentuan Basnas misalnya kurang lebih sekitar 15.000 atau 20.000. Artinya makan standar kita, tidak terlalu mahal, tidak terlalu rendah, pertengahan. Jadi sekali makan berapa? Itu minimalnya. Dan lebih baik lagi kalau seandainya dia memberikan makan kepada orang miskin itu 3 kali makan untuk satu hari. Jadi kalau seandainya satu mud itu kita hargai dengan makan kita, satu nasi bungkus misalnya 15.000, maka 3 kali makan adalah 45.000. Bagaimana kalau seandainya hanya satu kali makan? Artinya kita berikan 15.000 saja untuk satu orang miskin, itu juga sudah dianggap sah. Kita sudah menunaikan kewajiban kita membayar fidyah. Dan yang lebih baik lagi, kita melakukannya dengan membayar 3 kali makan. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat.
untuk yang menyampaikan dan untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi orang-orang yang sedang berpuasa nantinya dan orang-orang yang mungkin mengalami hal-hal serupa, baik orang yang tua renta atau yang hamil, menyusui, orang yang musafir ataupun dalam perjalanan. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.